Zam-zam hilang 300 tahun lebih. Allah takdirkan Zam-zam ditemukan kembali lewat kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Jadi ini sekarang kita baru bisa minum air Zam-zam di antara jasanya Abdul Muttalib. Jadi ya adab kita kepada ayah kakeknya Nabi, janganlah berkata hal-hal yang kita tidak ketahui tentang mereka. Janganlah menjelek-jelekkan beliau-beliau. Punya jasa besar. Udah hilang kok sumurnya. Ketemu lagi oleh Abdul Muttalib. Ceritanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sallu ala nabi. Segenap para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin dan hadirat, kita akan lanjutkan kisah mengenai kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Tidak lama beliau mendapatkan seorang anak di masa itu yang bernama Haris, dan menjelang Haris dewasa, Abdul Muttalib mendapatkan isyarah atau mendapatkan suatu kabar lewat mimpinya tentang keberadaan Zam-zam. Jadi sebenarnya ma'u Zam-zam yang kita kenal sekarang ini, sebagaimana yang pertama kali ditemukan oleh Sayyidati Hajar dan putranya Ismail alaihimassalam, air yang diberkahi, air terbaik di muka bumi ini, itu pernah hilang. Hilangnya nggak tanggung-tanggung, 300 hampir 400 tahun, hampir 400 tahun, 300 tahun lebih hilangnya Zam-zam. Jadi Zam-zam itu pernah hilang, ada di bumi tapi sumurnya hilang. 300 tahun lebih loh hilangnya.
Semenjak kapan? Semenjak suku Jurhum dikalahkan dan dipegang kepemimpinan Mekah oleh suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah, bukan Quraisy. Nanti yang ngambil dari suku Khuza'ah Quraisy. Suku Khuza'ah aja memerintah Mekah 300 tahun lebih. 3 abad lebih. Suku Jurhum itu suku yang berasal dari Yaman. Sebelum mereka keluar dari Mekah, mereka tutup itu sumur Zam-Zam. Ditutupnya sumur Zam-Zam dengan juga harta-harta dalam Ka'bah ditutup. Jadi sumurnya Zam-Zam itu hilang, dan hilangnya semasa kepemimpinan suku Khuza'ah nggak ditemukan. Jadi dulu kalau ngambil air tuh dari luar Mekah, hilang sumurnya. Kalau hilang setahun 2 tahun mungkin masih mending. Ini hilangnya 300 tahun lebih. Kira-kira kalau udah hilang 300 tahun lebih jadi apa itu? Bahan cerita aja. Artinya di antara mereka ya sering bercerita kalau lagi haji dulu di kita ini sebenarnya ada air mukjizat namanya air Zam-Zam. Itu air bersih, bagus, bahkan bukan hanya bisa menghilangkan dahaga, tapi ma'u Zam-Zam juga bisa menghilangkan kelaparan. Bukan hanya berfungsi sebagai minuman, tapi juga bisa berfungsi sebagai makanan. Itu air Zam-Zam. Antum kalau nggak percaya nanti kalau antum berangkat umroh, terutama lagi di Mekah ya, air Zam-Zam lebih mudah didapati. Antum seharian atau 2 hari tidak makan, hanya minum air Zam-Zam aman. Dan itu pernah terjadi pada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, yang secara diam-diam datang ke kota Mekah waktu itu kan. Dia dari Bani Ghifar, bukan orang Mekah. Pengen ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak berani langsung nanya gitu. Takutnya kalau nanya dengan orang yang musuhin Nabi malah nggak ketemu Nabi. Dia takutnya, bukan dia takut digebukin, enggak. Ini Abu Dzar Al-Ghifari pemberani. Tapi dia nunggu waktu itu di Masjidil Haram. Selama dia di Mekah, saking gak beraninya nyapa orang, hari-hari dia di Mekah dia cuma minum air Zam-Zam. Ada riwayat sampai 3 harian dia baru ketemu dengan Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Dia lihat cara ibadahnya, sholat itu kan dia lihat beda dari yang lain di zaman jahiliyah. Akhirnya dia tanya Sayyidina Ali. Akhirnya lewat Sayyidina Ali itulah dia ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah beliau menyatakan Islam, Rasulullah bertanya kepadanya, selama ini kamu di mana? Saya tinggal di Masjidil Haram ya Rasulullah. Lah terus kamu makan dan minum apa? Hanya air Zam-Zam. Nah, Nabi menyatakan saat itu, ma'u Zam-Zam memang punya mineral yang tinggi, maksudnya bisa juga dia berfungsi sebagai makanan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya.
Kalau lagi berangkat umroh itu kita kudu pinter gitu. Kudu pinter tuh gimana? Ya agak capek sedikit tapi kudu pinter. Jadi kalau lagi datang ke Masjidil Haram, bawa tempat air. Buat minum kita di kamar pakai air zam-zam lah. Iya kan? Masa udah di Mekah terus lebih banyak minum air mineralnya di luar yang air zam-zam? Kan sayang banget udah di Mekah kok. Ngambil air sebanyak-banyaknya bisa. Ada waktu itu jamaah umroh, Masya Allah itu, dia dampingin banyak orang tua. Dia yang bawa galon-galon ngisi di tempat zam-zam, terus dia bawa ke kamar hotel, biar yang orang-orang jamaahnya itu biar minum zam-zam semua. Udah, nggak sedikit orang kita udah jauh-jauh sampai ke Mekah, lebih banyak minum teh dan kopinya dibanding air zam-zam. Ini gimana ini? Ya nggak haram memang, tapi kan eman, antum ini lagi di tempatnya gitu. Ma'u zam-zam lima syuribalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, air zam-zam menurut apa dia diminum? Kesempatan kita mau bersihin hati dari kotoran, mau bersihin diri dari penyakit, mau nambah ilmu yang manfaat, ya lewat ma'u zam-zam itu kan. Sebanyak-banyaknya kenyangkan dirimu dengan air zam-zam. Kalau kamu sudah ada di Mekah, dibikin kenyang dengan air zam-zam. Ya salam. Makanya saya sering ingetin tuh kalau jamaah mau berangkat umrah, hati-hati, ada banyak orang tuh luput. Minum air zam-zam itu bagian dari ibadah. Kenyangkan lewat air zam-zam dirimu. Dan kedua, perbanyak ibadah tawafnya. Tawaf sunnah itu di luar umrah, karena ada tawaf sunnah, perbanyak itu. Karena amal ibadah yang nggak ada di luar Mekah itu ya tawaf, hanya adanya di Mekah. Ibadah yang hanya ada di Mekah itu apa? Tawaf. Di luar Mekah nggak ada tawaf. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi balik lagi, zam-zam itu pernah hilang 300 tahun lebih. Itu kalau ada sesuatu barang hilang sampai ratusan tahun, kira-kira jadi bahan apa itu? Ya, kalaupun kita ceritakan mungkin ada yang percaya, ada yang enggak itu. Misalnya sesuatu yang pernah ada di Jakarta tapi udah hilang. Hilangnya udah 300 tahunan. Itu kira-kira yang diceritakan itu gimana itu? Ya ada yang mempercayai, ya ada yang enggak. Siapa yang menemukan kembali bi'ru zam-zam? Siapa yang menemukan kembali sumur zam-zam? Kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abdul Muttalib, atau yang nama aslinya adalah siapa? Syaibatul Hamd. Kita udah bahas itu, pertemuan sebelumnya kita udah bahas itu. Nama aslinya Syaibatul Hamd. Kenapa jadi namanya Abdul Muttalib? Kita sudah bahas pertemuan sebelumnya itu. Jangan ada pengulangan, lanjut aja. Ya salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dari sini kita mengakui dan kita
meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan bukan dari keturunan sembarangan, bukan dari keturunan yang biasa-biasa saja, tapi dari ayah kakek yang luar biasa. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, siapa orang yang pertama mengambil kembali kepemimpinan Mekah dari suku Huza'ah? Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab adalah pemimpin pertama Quraisy di Mekah. Nah, sekarang itu udah kita ceritakan juga sebelumnya, nggak mungkin diulang. Sekarang cerita Abdul Muttalib. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa Abdul Muttalib melanjutkan kepemimpinan ayahnya di Mekah, yaitu sebagai apa? Sebagai apa? Lupa nih. Ini kayaknya yang hadir 2 pekan lalu nggak hadir sekarang, yang hadir sekarang nggak hadir lalu. Ganti sip apa gimana? Jadi ya salam, bilang ya salam nanti. Jadi masya Allahnya gini, Abdul Muttalib melanjutkan kan siqayah, as-siqayah, ar-rifada was-siqayah, yang ngasih makan sama ngasih minum jamaah haji. Itu bagiannya Abdul Muttalib. Dan di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, sempat mau diambil sama siapa? Itu kepemimpinan sempat mau diambil sama siapa? Sama paman yang bernama siapa? Naufal. Ya Allah, ini kayaknya nggak hadir dua pekan lalu nggak hadir. Nah, kan nggak jadi kan, karena Abdul Muttalib dibela sama siapa? Dibela sama siapa? Saudara ibunya dari Yasrib. Kan ibunya dari Yasrib, Madinah kalau sekarang. Ibunya namanya siapa? Ibunya Abdul Muttalib namanya siapa? Salma. Ini udah disampaikan semua ini di pertemuan sebelumnya ini. Apa mau tiap hari ini pengajiannya gitu? 2 pekan sih lupa ya udah. Ya salam. Makanya kalau kita ceritakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, nyambung dari zaman sebelum lahirnya. Rasulullah begitu datang ke negeri hijrahnya, yaitu Yasrib yang berganti nama Madinah, yaitu memang negeri neneknya Nabi Muhammad SAW, negeri ibunya Abdul Muttalib, dan tempat tinggalnya Rasulullah ya di Bani Najjar, memang suku ibunya Rasulullah, suku ibunya Abdul Muttalib maksud saya. Ya salam. Jadi semua ada kaitannya. Makanya orang Madinah nggak pernah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendatang ke negeri mereka, tapi sebagai penduduk asli. Orang Mekah juga menganggap Rasulullah penduduk asli Mekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi para hadirin, Zam-Zam hilang 300 tahun lebih. Allah takdirkan Zam-Zam ditemukan kembali lewat kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Jadi ini sekarang kita baru bisa minum air Zam-Zam di antara jasanya Abdul Muttalib. Jadi ya adab kita kepada ayah kakeknya Nabi, janganlah berkata hal-hal yang kita tidak ketahui tentang mereka.
Janganlah menjelek-jelekkan beliau-beliau. Punya jasa besar. Udah hilang kok sumurnya. Ketemu lagi oleh Abdul Muthalib. Ceritanya gimana? Dikisahkan pertemuan kembali atau temuan kembali Ma'u Zamzam, dikisahkan oleh Abdul Muthalib bahwasannya Abdul Muthalib suatu ketika beliau sedang tidur di Al-Hijr atau di Hijr Ismail di dekat Ka'bah itu. Tapi sebenarnya Hijr itu bagian dari dalam Ka'bah. Orang sholat di dalam Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran itu orang sholat di dalam Hijr Ismail sama saja sholat di dalam Ka'bah. Sebenarnya batasan bangunan Ka'bah itu sampai Hijr Ismail. Cuman kan dulu pas direnovasi sama orang-orang Quraisy di usia Nabi 35 tahun, harta halalnya tidak mencukupi sampai sana. Jadi cuman dibikin seperti Hijr. Jadi di Hijr Ismail itu ada hikmahnya kan? Hijr Ismail nggak ketutup, ada hikmahnya kan? Hikmahnya apa? Jadi semua umat Islam bisa saja berkesempatan sholat di dalam Ka'bah. Anda bayangkan kalau Hijr Ismail ketutup juga, yang bisa sholat dalam Ka'bah cuma rombongan presiden ini. Karena yang dikasih masuk dalam Ka'bah itu diantara tamu-tamu negara yang nomor 1. Presiden, wakil presiden, raja-raja, perdana menteri, itu berkesempatan bisa sholat dalam Ka'bah. Kan gitu. Nah kita bisa sholat dalam Ka'bah gak? Bisa, tinggal masuk ke Hijr Ismail. Dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sholat di dalam Ka'bah, Rasulullah membawa Sayyidati Aisyah ke Hijr Ismail. Kemudian Sayyidati Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, saya mau sholat dalam Ka'bah." Kata Nabi, sholat di sini sama dengan sholat dalam Ka'bah. Akhirnya jadi hikmah kan? Semua berkesempatan sholat dalam Ka'bah. Makanya kalau udah jauh-jauh ke Mekah, selama Hijr Ismail dibuka, ya usahakan masuk. Jangan nggak sama sekali. Minimal ada masuklah, kita sholat 2 rakaat di dalam. Masa? Kadang-kadang orang kita begitu, udah jauh-jauh sampai sana masih. Lebih banyak di kamar, lebih banyak di mall. Lah ini gimana ini? Ada yang begitu nggak? Mana dia orangnya? Apalagi yang merasa gampang bolak-baliknya itu. Kalau lagi umroh itu anggap umroh kamu yang terakhir. Bukan masalah duit bisa balik lagi. Kalau umur kagak nyampe, kesempatan lagi gimana? Jadi kalau udah lagi umroh, saya ada kenal saya satu orang punya keluasan rezeki, tapi kalau umroh dia nggak mau ngambil sop belakang, nggak mau dia. Terdepan yang dia bisa deketin imam. Bagaimana caranya dia berusaha. Ya kalau nggak bisa sop pertama ya sop kedua, kalau nggak bisa sop kedua sop ketiga. Nggak cerita sop belasan, nggak ada. Kan begitu. Namanya maksimal. Ya salam.
Makanya kalau lagi berangkat umroh, berangkat haji, anggap itu yang pertama dan terakhir. Kita tetap meminta sama Allah ada kesempatan lagi, tapi waktu berangkatnya anggap yang pertama dan terakhir. Beda. Jadi Abdul Muttalib dimimpikan ketika beliau tidur di Hijr Ismail. Dan di antara yang menceritakan ini adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, cucu beliau juga, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib sedang tidur di Hijr Ismail. Idh atani atid faqala li ihfir Taibah. Ketika itu dalam tidurku aku didatangi oleh sesuatu. Tidak diperjelas sesuatu itu berbentuk apa, tapi yang jelas sesuatu itu berkata kepadanya, dia dalam tidurnya dikatakan ihfir Taibah. Ihfir itu apa? Galilah. Galilah Taibah. Dikatakan apa? Taibah. Qala, Abdul Muttalib berkata, qultu wa ma Taibah. Kemudian aku berkata kepadanya, apa itu Taibah? Karena ada perintah suruh gali apa? Gali Taibah. Abdul Muttalib nanya balik, apa itu Taibah? Thumma dhahaba anni. Tapi sesuatu itu pergi dariku. Jadi nggak diperjelas. Waktu nanya apa itu Taibah nggak dijawab, pergi dariku. Bangunlah aku dari tidur. Besoknya aku kembali tidur di Hijr. Ini mimpi besoknya nih. Fanimtu faja'ani, maka aku tidur, datang lagi padaku suara itu. Faqala ihfir Barrah. Di mimpi ini, ihfir Barrah, galilah Barrah. Qultu wa ma Barrah, apa itu Barrah? Thumma dhahaba anni. Ketika aku bertanya kepadanya, apa itu Barrah? Maka suara itu meninggalkanku. Aku terbangun. Belum jelas. Abdul Muttalib nggak paham. Apa yang pertama suruh gali apa? Taibah. Yang kedua suruh gali apa? Barrah. Kok ana ente tanya apa artinya Barrah? Abdul Muttalib aja nanya apa artinya Barrah, nggak dijawab. Ya Taibah sesuatu yang baik ya. Barrah, Taibah. Datang hari yang ketiga, mimpi hari yang ketiga. Ihfiril madnunah, idfiril madnunah. Gali al-madnunah pakai dhad. Pakai dhad. Ihfiril madnunah. Maka aku katakan, kata Abdul Muttalib, wa mal madnunah? Apa itu madnunah? Dhahaba anni. Tapi suara itu pergi dariku. 3 hari berturut-turut. Hari pertama dibilang suruh gali apa? Taibah. Ingat nih. Yang kedua suruh gali apa? Barrah. Ba-ra tak marbutah. Barrah. Yang ketiga suruh gali apa? Al-madnunah.
Alif lam mim dot nun waw nun tak marbutah. Al-madnunah. Baru yang hari keempat. Baru hari apa? Keempat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ihfir Zamzam. Jadi hari keempat ini, malam keempat tidur lagi di Hijr, baru jelas mimpinya. Ihfir Zamzam, galilah Zamzam. Zamzam itu tulisannya zai mim Zamzam. Itu sebutan Zamzam pertama dari Sayyidati Hajar waktu keluar itu air, beliau kumpulkan itu zam. Jadi airnya terkumpul begitulah. Itu bahasa apa? Samawi apa bahasa apa? Wallahu alam. Artinya dikumpulkan. Kan katanya Rasulullah, semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Rahimallah umma Ismail, kata Rasulullah. Kalau tidak digali dan dikumpulkan Zamzam itu di sekitarnya, maka akan menjadi sungai di kota Makkah. Jadi waktu air itu keluar, beliau gali terus dikumpulin batu sekitarnya. Jadi airnya jadi sumur. Nah, Rasulullah mengapresiasi kecerdasan itu. Rasul bilang, rahimallah umma Ismail. Kalau nggak dilakukan itu, bisa jadi air yang mengalir, bisa jadi sungai, wadi kan itu Mekah. Pertama keluarnya air itu, dia langsung gali begitu, terus ditumpukin batu sekitarnya, jadi berbentuk apa? Sumur gitu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang hari yang keempat, ihfir Zamzam, galilah Zamzam. Qultu wa ma Zamzam. Abdul Muthalib nanya di mimpi itu, apa itu Zamzam? Waktu Abdul Muthalib nanya apa itu Zamzam, dijawab, la tanzifu abada wala tudham tasqil hajijal a'zam. Ini jawabannya ini. Wahia bainal farthi wad dam. Dikatakan bahwa air Zamzam itu la tanzifu abada, la tanzifu abada, maksudnya nggak pernah habis. Wala tuzam tasqil hajijal a'zam wa hiya bainal farthi wad dam inda naqrabil qurabil a'sam inda qaryatin namal. Jadi kurang lebih maknanya begini, air Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung.
Posisinya ada di antara kotoran dan darah. Di sekitarnya ada gagak-gagak bersayap putih berterbangan, dan di dekatnya sarang semut. Kurang lebih begitulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama dijelaskan air Zam-Zam itu air yang enggak apa? Yang enggak pernah habis dan melimpah. Bukan cuma enggak pernah habis, tapi apa? Melimpah. Artinya lebih dari cukup. Ada kan barang enggak pernah habis tapi keluarnya dikit. Iya kan? Ada barang enggak pernah apa? Habis tapi keluarnya dikit. Ini enggak pernah habis, melimpah. Akan menjadi air minum bagi jamaah haji. Kan selama ini Abdul Muttalib yang dipikirin kan minumnya jamaah. Jadi selalu Allah berikan penemuan itu kepada orang-orang yang ingin menyebar manfaat ke banyak orang. Allah kasih ilmunya nanti. Ini hikmah sejarah yang kita bisa ambil. Antum kalau hidup cuman berpikir tentang kecukupan antum dan keluarga, ya segitu aja pendapatan ente. Jangan berharap lebih. Tapi ketika Anda memikirkan pengen gimana caranya anak yatim ini, gimana caranya tempat buat hufat, gimana caranya buat ini, ya karena banyak yang antum tanggung, ya Allah kasih juga jalannya gitu. Ya salam. Kan ada orang cuma berpikir cuma dirinya. Boro-boro mikirin orang lain, kata diri aneh aja masih susah, ya udah segitu deh dapatnya. Selamat memilih jalan hidup itu. Tapi ketika dia berani untuk lebih, ya mengambil tanggung jawab lebih, ya dia dapatnya lebih. Ini kan yang kita bisa ambil begitu nih, cerita Abdul Muttalib sebenarnya kan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ihfir Zamzam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Jadi apa tadi? Bahasa Arabnya apa tadi? La tanzifu abadan wala tuzam. Tasqil hajij al-a'zam. Wahia bainal farthi wad dam. Inda naqratil ghurabil a'sam. Inda qaryatin namal. Begitu. Jadi banyak tidak pernah habis dan berlimpah ruah. Bisa menjadi minum bagi para jamaah haji yang mulia. Dan keberadaannya dikasih tahu, keberadaannya itu posisinya antara kotoran dan darah. Nah, dengar ini seru nih. Posisinya antara kotoran dan darah. Di sekitarnya ada gagak-gagak bersayap putih berterbangan. Dan di dekatnya ada sarang semut. Baru cari nih. Baru cari kan? Begitu bangun pagi dicari sama Abdul Muttalib. Sudah. Ini yang dicari posisi sekarang, posisi. Oh, ini berarti ini air yang dulu pernah kita dengar nih ceritanya nih. Kakek kita Nabi Ismail gitu.
Karena kan beliau keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dicari, akhirnya didapat. Ada satu tempat itu kurang lebih 20 meteran dari Ka'bah. Satu tempat sekitar berapa? Sekitar 20 meteran ya dari Ka'bah ya. Zam-zam itu ya. Itu Zam-zam itu apa lurusannya Hajar Aswad itu Zam-zam. Akhirnya didapatin ada satu tempat, memang banyak burung gagaknya di situ. Banyak juga semutnya di situ. Banyak juga apa? Kotoran dan darah di situ. Kenapa? Karena itu tempat biasa dipakai buat penyembelihan hewan. Tapi dulu kan jahiliyah. Dipakai buat apa? Sesembahan. Jadi namanya tempat apa penyembelihan, ada darah, ada apa? Ada kotoran, terus ya burung gagak asik kan di situ. Dan ada sarang semut daerah situ. Ada yang bilang itu tempatnya posisinya di tengah antara patung Isaf dan patung Naila. Tahu cerita Isaf sama Naila? Panjang lagi nih. Isaf Naila dulu ada zaman dulu ada orang janjian pacaran di Mekah. Akhirnya mereka berkumpul berzina sampai dikutuk jadi patung. Kan ceritanya gitu. Nah makanya mereka ditaruh di tempat kotoran itu, Isaf Naila. Tapi tempat itu tempat mulia, biasa dipakai buat penyembelihan. Ini tiba-tiba Abdul Muthalib datang dengan putranya, siapa namanya? Haris. Waktu itu putranya baru satu, Haris. Nanti putra Abdul Muthalib ada banyak ya. Bawa kayak kita udah bawa apa? Bawa alat buat menggali lah. Nggak tahu dulu bentuknya kayak gimana. Apa pacul sudah ada, apa linggis kan gitu. Artinya bawa alat buat menggali lah. Mulai menggali sama Haris kedua. Orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini kaget. Ngapain ini Abdul Muthalib? Tapi mereka itu segan mau negor, karena beliau juga tokoh yang dimuliakan di Bani Hashim, terutama di Bani Hashim ini punya apa? Punya kedudukan. Kalau kayak kita di sini bangsanya menteri gitu loh. Ini punya kedudukan menteri di bagian siqayah dan rifadah tadi yang saya sampaikan itu. Ngasih makan dan ngasih minum jamaah haji, dananya kan ada di dia. Jadi di Quraisy itu nggak ada raja, bapak-bapak. Orang Quraisy itu berbagi antar suku, ada yang dibagi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tapi ada menterinya gitu, ada pimpinannya. Abdul Muthalib kelasnya menteri, tapi nggak ada raja gitu. Tokoh utama Bani Hashim.
Jadi waktu gali pada diem. Begitu digali, mulai kedapetan beberapa puing-puing emas, peninggalan bahala ya. Emas subhanallah nggak hancur ya. Emas itu nggak hancur loh. Masya Allah. Akhirnya digali lagi, maka ketemulah, sudah mulai ketemu apanya? Apa bentuk sumur, kayak kita temboknya sumur. Gali lagi, keluar air. Baru rame baru. Semua tokoh Quraisy sepakat mengatakan kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, inilah air Zam-Zam milik kakek kita Ibrahim. Jadi air Zam-Zam ini milik kita bersama." Kata Abdul Muttalib, "Lah, ini khusus saya yang ngatur." Nggak terima. Yang lain pengennya apa? Ya semaunya, udah punya kita bareng-bareng. Oh nggak bisa. Ini dikhususkan buat saya. Artinya bukan maksudnya buat pribadi Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib nggak mau ngejual. Justru dia pegang ini supaya nggak diselewengkan. Kata Abdul Muttalib, ini khusus untuk saya. Saya yang ngatur. Saya yang berhak. Dan keturunan saya yang berhak mengurus ini. Makanya kan sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, kan Bani Abbas yang ngatur itu. Bani Abbas yang ngatur mau Zam-Zam. Sayyiduna Abbas yang ngatur. Nah, singkat kisahnya, tokoh-tokoh Mekah ini nggak mau. Dia bilang, enggak, ini milik kita bersama. Nggak bisa. Nah, mereka ini hebatnya tidak selalu menyelesaikan itu dengan pedang. Orang Quraisy ini mementingkan persaudaraan di atas segala-galanya. Kalau ada sengketa, mereka sepakati siapa yang menyelesaikan sengketa ini. Saat itu mereka sepakati ada di suku Bani Sa'ad, tinggalnya di perbatasan negeri Syam. Ada seorang yang sangat pintar memutuskan sesuatu. Bersedia gak engkau ya Abdul Muttalib, kita rame-rame ke sana biar dia yang mutusin. Kayak kita orang pintar lah dianggap ini. Kalau dia yang mutusin, kita mau ikut gak aturan dia? Ayo. Berangkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya berangkat. Berangkat kemana? Ke negeri Syam. Ini udah Isya? Belum? Hah? Oh, menang baik. Ayo udah azan dulu, ntar kita lanjut habis Isya. Berangkat ke negeri Syam. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Singkat kisah ini untuk menentukan persengketaan ini, mereka sepakat untuk mendatangi suku Bani Sa'ad yang ada di perbatasan negeri Syam. Di sana dikenal ada seorang tokoh pintar yang punya kelebihan bisa menyelesaikan persengketaan orang. Jadi Quraisy kalau terjadi persengketaan antara pemimpin, mereka carinya orang luar yang nggak ada kaitannya dengan mereka, jadi adil memutuskannya gitu. Berangkat. Ada juga riwayat mengatakan di pihak Abdul Muthalib sekitar 20 orangan, di pihak mereka yang bersengketa atau yang bersengketa ya itu sekitar 20 orangan juga. Jadi kurang lebih 40 orang berangkat. Ini yang berangkat tokoh-tokoh aja ini. Dengan dari Madinah ke negeri Syam kan jauh. Negeri Syam mana? Yaitu Palestina, Yordania, Syria, itu negeri Syam dan Lebanon. Katakanlah Yordan kan jauh. Subhanallah, ya mungkin waktu itu lagi musim panas bagaimana. Di tengah perjalanan makanan habis, minuman entek. Coba paham nggak ente? Minuman bukan lagi habis loh, entek loh. Lebih dari habis ini. Nggak ada minuman. Dan mereka saat itu sudah mulai kehausan, tengah jalan. Habis sudah, nggak ada yang punya minuman sama sekali. Air nggak ada. Terus bingung, apa yang mesti kita lakukan? Ini nggak sadar, kayak orang pada nggak sadar lagi jalan. Nggak biasanya orang Quraisy kan biasa berangkat ke negeri Syam. Biasa kan bisa ngukur, maksudnya jumlah air kita sekian, kita nanti berhenti di ini. Ini kok kayak kita gini loh, kayak orang bawa mobil nggak ngeh gitu kan? Hah? Dari saking nggak sadarnya gitu, tiba-tiba udah apa? Udah tapi ini adanya di mana? Di hutan, tengah malam. Ayo gimana? Kan ini karena keteledoran, nggak sengaja. Kan mestinya kalau orang yang biasa jalan jauh kan dia pasti udah mempersiapkan tuh, kita mesti penuhin nih sebelum kita masuk daerah puncak misalnya, kita penuhin dulu nih sebelum kita masuk ke daerah pegunungannya. Ini nggak kepikir gitu. Ini air minum. Kalau bensin sih habis, ente masih bisa tidur deh di situ. Ya kalau punya ilmu mungkin pakai air kali ya.
Mohon-mohon deh gimana caranya, iya. Atau minimal bisa tidur lah di situ besok pagi jalan. Ini air minum, habis. Daerah kering, nggak ada air. Muncul idenya Abdul Muttalib. Udah begini aja. Masing-masing kita gali tempat. Gali siapa yang nemu air duluan kita berbagi. Tapi ya kalau air nggak ketemu juga, ya itu jadi kuburan kita aja. Tengah jalan, mau kemana lagi? Air habis. Paham ya? Antum paham ya? Gali, ya syukur-syukur ketemu air. Kalau nggak ketemu air, ya jadi kuburan buat ente sendiri. Nanti tinggal temennya yang narok. Gitu loh. Kalau ente mati, ya udah, itu kuburan buat ente. Ini saking udah nggak adanya jalan, mereka bilang kita sepakat, bagus ini usulan katanya. Mulai menggali. Tapi lama-lama nih, kata Abdul Muttalib, ini membahayakan kita. Tar dulu, stop. Ini membahayakan kita katanya. Sekarang gini aja, kita jalanin ontak kita. Kan insya Allah lewat jalanin ontak nih ketemu titik air. Ya seketemunya, kalau nggak ketemu ya mati juga. Akhirnya mulai pada naik ke ontaknya. Baru berapa langkah, itu ontaknya Abdul Muttalib begitu geduk. Apa? Ontak yang dinaiki Abdul Muttalib begitu ngetok ke tanah, melangkah ke tanah gitu, tuh keluar air. Keluar air berlimpah airnya. Bisa diminum buat semua. Dan bisa mengisi tempat-tempat air mereka. Saat itu apa keputusannya? Apa mereka bilang? Ya Abdul Muttalib, kita nggak usah ke Bani Sa'ad. Tuhan yang memberitahu kamu tentang lokasi Zam-Zam, Dia telah mengarahkan kita semua. Kamulah yang diberikan tanggung jawab mengelola Zam-Zam. Balik udah. Jadi nggak jadi. Karena kan jelas kan, udah nggak ada air sama sekali. Air cuma keluar dari kaki ontanya Abdul Muttalib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga riwayat lain katanya hujan, tapi yang paling kuat yang dari telapak kaki ontanya Abdul Muttalib. Akhirnya semuanya dapat air. Sudah, kita nggak usah ke Bani Sa'ad jauh-jauh, ngapain? Udah keputusannya ini. Balik udah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya balik. Abdul Muttalib megang air Zam-Zam. Saat itu Abdul Muttalib merasa sangat dibantu dan ditolong oleh Allah. Kemudian beliau bernazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki, kalau saya dikasih anak 10 orang laki-laki, saya akan kurbankan salah satunya untuk Tuhan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa itu. Diberikanlah putranya Abdul Muttalib 10 orang laki-laki saat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan anaknya siapa aja? Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Qaidak, Al-Ghaidak, Al-Muqawwam, Saffar, Al-Abbas. 10 orang laki-laki. Dan anaknya 6 orang perempuan. Ummu Hakim,
Barrah, Atikah, Safiyah, Arwah, Umaymah. Itu putrinya Abdul Muttalib. Begitu punya anak 10, maka salah satu harus dikurbankan, nazar. Ini nazar. Makanya Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, ana ibnu dzabihain. Aku adalah putra dari dua ayah yang disembelih. Tapi nggak jadi kan? Yang pertama siapa? Nabi Ismail. Yang kedua, ayah kandungnya Abdullah. Karena begitu yang 10 itu salah satu harus dikorbankan, itu diundi. Dulu ada undian itu dekat Ka'bah itu pakai anak panah. Namanya dimasukin semua, diundi, diundi. Yang keluar namanya siapa? Abdullah. Dan ini anak kesayangan Abdul Muttalib. Begitu Abdullah mau disembelih, saya percepat ini. Begitu Abdullah mau disembelih, datang ini tokoh-tokoh Quraisy. La taqtuluh. Jangan kau bunuh dia ya Abdul Muttalib. Kamu pimpinan Mekah saat ini. Berbahaya. Bisa jadi adat istiadat Mekah nantinya. Tiap dapat anak 10, satu di kurban. Loh, ini nazarku. Aku tidak mungkin ini nazar sebelum punya anak 10 ya. Baru anak punya 1 waktu itu Haris doang. Punya nazar ini dan diijabah anaknya 10. Ini nazarku katanya. Ya udah kita datengin. Nah, datengin tuh orang yang dianggap pintar di luar Mekah. Datang ke sana. Tapi orangnya benar-benar pintar yang didatengin. Dia nanyanya begini. Di kalian itu kalau ada satu orang dibunuh, kalau bayar dendanya berapa? Maksudnya kan kalau ada orang kebunuh nih, kalau mau ditebusnya dengan dendanya berapa? Satu nyawa orang di kalian di Quraisy. Mereka jawab, satu orang kalau dibunuh dendanya 10 ekor unta. 10 ekor unta. Terus si orang pintar ini bilang, kalau begitu undilah di Ka'bah antara nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Kalau keluar nama Abdullah, masuk undian kedua. Kalau ingin dipertahankan nyawanya. Kalau keluar lagi nama Abdullah, masuk undian ketiga. Setiap undiannya 10 ekor unta. Berhentinya kalau misalnya undiannya namanya unta, berarti udah selesai. Ya kalau berhentinya 5 berarti berapa? 50. Singkat kisah diundi. Berhentinya di keberapa? Undian keberapa? Ke-10. Jadi dari 1 sampai 9 itu yang keluar Abdullah diundi lagi. Perundian 10 ekor unta. Begitu yang ke-10 baru keluar unta. Alhamdulillah. Abdul Muttalib bilang, saya belum yakin, undi lagi. Udah keluar unta loh ini. Saya belum yakin, undi lagi. Diundi lagi keluar unta 2 kali. Ini yang udah ke-10 ya. Kata Abdul Muttalib, saya nggak yakin. Katanya yang sesepuh Quraisy, udah ya Abdul Muttalib. Enggak, saya belum yakin. Undi lagi. Undi lagi 3 kali keluar unta. Udah nggak keluar lagi Abdullah. Dia bilang berarti betul-betul ini. Untuk menyelamatkan nyawa Abdullah, maka harus mengorbankan 100 ekor unta. Ya kalau harga unta misalnya kalau duit sekarang 50 jutanya berapa M? Ya sudah, dikurbankan 100 ekor unta itu. Nggak jadi Abdullah dikurbankan. Makanya Rasulullah mengatakan, ana ibnu dzabihain. Aku adalah anak dari 2 ayah yang disembelih. Maksudnya ayahnya sendiri dan kakeknya Ismail alaihissalam. Hikmahnya apa? Ada hikmahnya loh, jangan salah. Hikmahnya apa? Semenjak itu diputuskanlah di Mekah bahwa
nyawa orang terbunuh, dendanya 100 ekor unta. Semenjak itu. Jadi penyelamatan umat manusia. Itu ininya, hikmahnya. Tadinya 10 ekor. Setiap orang kalau kebunuh dendanya berapa? 10. Semenjak itu berapa? 100. Sepakat semuanya Quraisy. Kalau ada orang bunuh orang, dendanya 100 ekor unta. Alhamdulillah. Kita nggak begitu berat. Kita kalau punya anak satu laki-laki, akikahnya 2 ekor kambing atau sejenisnya. Kalau satu orang perempuan, 1 ekor kambing. Makanya kalau bini udah hamil, nabung. Saya pribadi begitu. Dulu waktu saya baru nikah, motor saja saya belum sanggup beli. Nih saya ngomong apa adanya nih. Motor saya nggak sanggup beli. Memang tentu kredit saya nggak mau. Motor saya nggak sanggup beli. Itu saya nabung duit waktu bini saya mulai hamil positif. Saya nabung. Saya bilang sama istri saya, doakan insya Allah ana mau naro anti di ruangan VVIP di rumah sakit. Dulu belum ada BPJS. Iya kan? Anak-anak lahir yang pertama itu tahun berapa? 2005. Belum ada BPJS. Ana nabung. Ana bilang anti VVIP. Enggak, ana nggak mau yang satu kamar berdua, ana nggak mau. Satu. Yang sekamar sendiri. Kenapa? Ana cuman bayang, dia udah capek 9 bulan ngandung anak-anak terus ana mau sembarangin. Enggak. VVIP. Tapi ana nabung memang. Tabung fulus ana. Iya. Tapi ana nggak janji, ana niat. Ana bilang. Tapi ana nabungin. Tabungin. Masya Allah, begitu lahiran datang ditanya tuh sama rumah sakitnya, mau kelas berapa Pak? Kelas yang sendiri udah. Dulu kelas 1 masih ada yang sendiri dulu. Sekarang kan kelas 1 berdua ya sebenarnya. Dulu kelas 1 ada yang sendiri, enggak VVIP juga ya, kelas 1 kan. Tapi sendiri memang. Ruangannya sendiri. Subhanallah, lokasi normal ngelahir ini. Jadi nggak mahal. Jadi kalau orang sesar dulu, orang sesar pakai kelas 3 lebih mahal dibanding anak ngambil kelas 1 normal gitu. Itu udah karunia Allah karena anak niat baik. Anak pengen istri anak bener-bener seneng nerima tamunya apa. Jadi 9 bulan ngandung anak-anak, masa anak mau sembarangin? Dan anak-anak sehat Allah kasih. Nabung anak. Habis begitu ada jamaah kita, anak mau bolak-balik rumah sakit ini kerepotan, gak ada kendaraan, dipinjemin motor. Pinjemin motor 2002 barunya itu udah 3 tahun berarti ya. Begitu anak pakai, begitu udah seminggu apa hampir 2 minggu anak mau pulangin nggak dikasih. Coba gimana coba? Yang punya motor nggak ngasih anak pulangin. Lah terus gimana nih Ji? Buat antum. Ya udah salaman deh. PPKP urusan nanti deh. Yang penting salaman aja dulu. Salaman. Insya Allah antum berkah ya Ji ya. Berkah dia sampai sekarang. Alhamdulillah. Hidupnya barokah nih. Jadi benar kata Ibu Ana. Udah dulu kan kita ada, misalnya ada sedekah bulanan kepada beberapa famili kita. Kata Umi Ana, terusin aja. Ana dulu bilang, Mi kalau ini dipakai buat kredit motor gimana? Nggak usah kredit motor, yang penting tuh sedekahin dulu tuh orang-orang. Nanti motornya ada sendiri. Yang penting keluarga kita kan, family. Bantu dulu orang-orang susahnya, family ente. Nanti motornya datang sendiri. Benar. Nggak minta, wallah nggak minta. Alhamdulillah. Kalau ngambil motor belum lunas kali itu dulu. Nggak bisa masuk kelas 1 itu. Kelas 3 aja nih buat bayar motor saya, ya kan.
Insya Allah apa yang saya sampaikan manfaat, insya Allah. Ya salam. Jangan nggak hadir ya. Dua pekan lagi. Malam apa? Malam Rebo. Saya malam Rebo pertama dan ketiga setiap kalender Masehi. Ya, insya Allah. Ketemu lagi insya Allah. Ya, mulailah nabung lagi buat kurban. Itu kayak di kampung mana itu? 70 lebih sapi, 120 lebih kambing satu desa. Hebat banget tuh, kompak banget. Sehari patungannya 10.000 sehari. Nggak ada harganya tuh antum 10.000 sehari 10.000. Udah bisa kurban tuh tiap tahun. Hah? Insya Allah, Allah karim, dikasih keluasan rezeki insya Allah. Ya, barakallahu fina wa fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.